Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Parisji. Kali ini saya mau bahas ya, kita mau bahas ini soal yang ditanya oleh seorang rekan guru yang sedang berjuang untuk persiapan UPPPG 2023. Ini soal kelihatannya diambil dari kumpulan soal pengayaan latihan UP tahun 2020 atau 2019 ya, beberapa tahun lalu, atau 2021, saya nggak hafal betul ya. Saya nemunya sih sekitar tahun 2020 ya. Nah, ini pertanyaannya adalah langsung aja kita jawab ya. Sebetulnya soalnya ada kunci jawabannya, tapi pengen dibahas detail gitu, analisisnya seperti apa, kok bisa begitu ya, gitu, lihat ya. Nah, kalau jawab doang sih gampang ya. Grafik momentum dilambangkan dengan huruf P di situ ya sebagai fungsi waktu T dari suatu partikel, dan grafik impuls, jadi ada grafik momentum, ada grafik impuls ya, yang diterima oleh partikel tersebut ditunjukkan oleh gambar ya. Luas daerah di bawah kurva untuk semua gambar impuls, gambar ini grafik F terhadap T maksudnya ya, sepertinya yang bawah ini. Yang bawah ini kan grafik F terhadap T ya. Nah, itu sama ya, luasnya sama. Grafik impuls yang paling tepat menggambarkan perubahan momentum ya, partikel. Jadi perubahan momentumnya itu ditunjukkan di gambar yang atas, yang ini nih. Nah, yang ini kan perubahan momentum, ini ada grafik P ya. Nah, P-nya awalnya di sini nih negatif ya kan. Nah, kemudian dia naik secara linier ya. Ini perhatikan di sini naik secara linier, ini penting banget nih. Naik secara linier di sini. Ya, kemudian ini lurus ya maksudnya ya. Kemudian dia momentumnya konstan lagi. Nah, jadi ini kita bisa catat di sini bahwa ini misalnya kita sebutin adalah momentum mula-mula, misalnya kita sebut dengan P0. Nah, berarti dia negatif kan. Nah, kemudian momentum akhir berarti yang ini berarti positif ya gitu. Itu momentum akhir P-nya. Dan perlu dicatat ini daerah hijau yang pertama ini konstan ya, garisnya mendatar kan. Kemudian yang terakhir juga konstan lagi. Nah, seperti itu ya gambarnya. Kemudian mana gambar yang cocok untuk menyatakan gaya yang bekerja sebagai fungsi waktu atau yang di soal ini disebut sebagai impulsnya gitu ya. Nah, jadi soal ini sebetulnya bisa dijawab dengan hukum Newton juga cukup sebetulnya ya, hukum Newton. Mau impuls momentum juga sama aja sebetulnya. Nah, jadi gimana dengan hukum Newton? Jadi kalau teman-teman ingat, semua ingat, saya yakin semua ingat ya. Itu kan sangat populer ya hukum Newton kedua ya, hukum kedua Newton ya, sigma F ya, itu kan sama dengan M dikali A, ya kan, M kali A ya. Nah, jadi nanti saya akan buang tanda vektornya ya biar cepat aja nulisnya ya. Nah, jadi F-nya itu berarti sama dengan M dikali dengan A. A itu perubahan kecepatan ya, jadi delta V per delta T gitu ya. Nah, delta V per delta T, kemudian kalau kita pindah ruaskan yang delta T-nya, kita akan punya F delta T, gitu ya, F delta T itu sama dengan M delta V. Ya, M delta V itu boleh juga kita tulis nanti ya belakangan sebentar lagi. Nah, itu kan sebagai delta MV. Nah, gitu ya delta MV. Dimana MV itu kita tahu semua itu adalah momentum. Nah, makanya kita punya di sini F delta T itu sama dengan delta P, gitu ya. F delta T itu sama dengan delta P. Nah, soal ini kenapa saya berani pakai yang ini, karena kelihatan kan gambar yang itu tuh yang merah itu kan linier. Linier itu kan artinya dia karena dia T ya, P-nya momentumnya itu fungsi waktu. Nah, kemudian T-nya pangkat 1 karena linier. Nah, jadi kalau saya teruskan yang ini, misal kita ambil jika pada T0-nya ya, T0-nya itu saya sama dengan 0. Nah, berarti kan delta T-nya itu sama dengan T kan. Ya, kalau T0-nya 0 kan delta T-nya sama dengan T. Sehingga persamaan yang terakhir kita tulis tadi itu kan jadinya F dikali dengan T itu sama dengan delta P. Delta P itu berarti kan P akhir dikurang P awal ya, ini delta P. Nah, gitu. Nah, kita lihat di soal itu ya, digambar. Pada keadaan awal kan P-nya konstan ya, berarti delta P-nya kan masih 0. Ketika delta P-nya masih 0 berarti kan ya F-nya 0 ya.
Karena kan waktunya berjalan kan ya. Jadi waktunya ada, tapi karena delta P-nya 0 berarti dia gayanya 0. Makanya di sini tuh nggak ada gaya nih, nggak ada gaya, nggak ada gaya, nggak ada gaya gitu ya. Nah, jadi pada kondisi awal nih yang bagian hijau ini. Jadi F-nya 0. Nah, kemudian yang kondisi yang gambar merah ini, P-nya kan naik tuh linier, gitu linier. Berarti untuk yang kondisi merah yang gambarnya itu adalah grafik momentumnya begini, gitu. Nah, berarti ini adalah si momentumnya adalah fungsi waktu dan dia T-nya pangkat 1 gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan, ini kan ya, delta P-nya untuk yang kondisi ini itu adalah sama dengan suatu konstanta ya, dikali dengan T, T-nya pangkat 1 gitu. Nah, maka kalau kita lihat persamaan ini, oh berarti si konstantanya itu ya si F-nya itu. Nah, artinya dengan gambar begini kita punya kesimpulan sederhana mudah harusnya ya. Nah, berarti F-nya itu konstan gitu. F-nya konstan. Nah, yang mana yang F-nya konstan? Ya tentu gambarnya yang ini gitu. Yang ini pilihannya. Nah, kenapa bukan yang 2? Nah, yang 2 itu kan F-nya negatif ya. Kalau F-nya negatif berarti nanti momentumnya harusnya dia berkurang. Nah, karena kan ini gambar ini kan momentumnya naik kan. Nah, berarti yang atas. Kalau, nah nih kalau ya, ini harus banyak begini ya ngobrol. Maksudnya kalau ketemu soal tuh tidak hanya sekedar menjawab, tapi kita harus berpikir, mengembangkan bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi misalnya, nah kita akan kasih yang lain gambarnya, misalnya, ini kalau momentumnya begini, nah, misalnya momentumnya, saya gambar, kita gambar begini. Ini konstan maksudnya ya, linear. Nah, terus ini. Nah, kalau momentumnya seperti ini perubahannya, maka pilihan kita jatuhnya ke F yang F-nya yang di bawah ya. Kan dia berkurang momentumnya. Nah, jadi mau mengurangi. Ini F-nya di sini. Kasih warna beda kali ya biar jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini F terhadap fungsi T gitu. Jadi mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, sekarang kita ini jawabannya berarti udah jelas yang ini ya, nomor 1 ya, jawabannya A ya. Nah, kita kembangkan lagi. Nah, kan tadi kan ini kebetulannya gambarnya gitu, asik gambarnya ini mudah nih. Nah, secara umum ya. Ini gambaran umum, konsep umumnya seperti apa. Nah, supaya lebih clear. Nah, ini kan yang menyimak nih kebanyakan kan teman-teman guru ya. Jadi harus lebih mantap lah konsepnya ya. Nah, jadi gimana? Secara umum ya, kalau kita punya yang ini nih, ini kan bisa kita tulis nih, hukum Newtonnya itu kan sebetulnya begini kan, F itu sama dengan M dikali A ya. A itu adalah dV per dt ya. Jadi ini M dV per dt. Nah, ini sebenarnya masih kurang umum sih gitu ya. Nah, yang lebih umumnya lagi tentu adalah si F-nya itu sama dengan dP per dt. Nah, sebenarnya kalau kita berangkatkan dari sini itu akan lebih general nanti kesimpulannya ya. F sama dengan dP per dt. Dari sini kemudian tentu teman-teman sering ngajarin juga nih dP-nya berarti F dt. Gitu ya. Berarti kalau kita mau dapatkan P kan kita integralin tuh ya. Jadi integral dP berarti sama dengan integral F dt. Nah, pindah ke sebelah sini, integral dP kan delta P kan. Integral dP berarti delta P. Nah, berarti delta P itu adalah integral F dt. Itu ya. Nah, dari seperti itu. Nah, dari sini kita tahu kalau ada grafik. Nah, ada grafik ya, ada grafik apa? F terhadap T. Grafiknya ya seperti itu, sembarang lah misalnya seperti itu. Maka integral F dt itu kan luas daerah yang saya kasih warna hijau ini. Integral F dt karena grafiknya F terhadap T. Sebagaimana kita pakai dengan pakai di mana, dipakai di mana-mana ya, banyak ya. Kita punya grafik apa? Kita punya grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu, ada gambarnya gitu ya kan. Nah, kita bisa pakai delta, ngitung delta S kan, integral V dt. Gitu kan ya.
Nah, ingat ya, saya hapus lagi deh, ini udah ingat, saya hapus lagi. Nah, kalau grafiknya A terhadap T, nah, kita integralin, kita akan dapatkan delta V, gitu kan? Nah, sekarang memaknai secara ini matematis dan fisisnya, ini matematisnya seperti ini, fisisnya seperti apa? Nah, jadi dari sini kan kita bacanya, oh ternyata momentum ini kan delta P itu kan P ya, dikurang P0. Nah, berarti ini kan kita akan punya nih, gitu ya, sama dengan P0 ditambah integral T0 sampai T, gitu ya, F dt, gitu. Nah, kita tahu secara prinsip sederhananya namanya suatu fungsi diintegralin, kita ngomongin yang polinom ya, fungsi diintegralkan, itu kan pangkatnya nambah 1, gitu ya. Jadi kalau kita punya integral AX pangkat N dx, nah itu kan nanti dapatnya apa? X-nya jadi pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1, gitu kan ya, tambah konstanta, gitu kan ya, di gambar di persamaan kita berarti oh konstantanya itu yang ini nih, gitu ya, C0 ya, P0 nya itu. Nah, yang perlu kita pahami dari sini, oh pangkatnya nambah 1, pangkatnya nambah 1. Jadi dari sini kita bisa punya kesimpulan apa? Oh kan kita punya momentum, nah itu didapatkannya dari integral F, gitu ya. Jadi kalau gitu, kalau pada persamaan F itu T-nya pangkat 1, nah berarti nanti di P itu, di momentum ya, di persamaan momentum, nah itu T-nya pangkat, kan nambah 1, berarti nambah 1 jadi 1, jadi nambah 2, gitu. Nah, jadi kalau si di F-nya itu, si T-nya itu pangkat 0, nah pangkat 0 kan berarti yang linear kan. Nah, ini T-nya pangkat 0, nah gitu ya. Nah, maka nanti si P-nya itu dia fungsi waktu dengan ya T-nya itu pangkat 1, kan nambah 1. Nah, ini jawaban untuk soal yang tadi itu. Oh iya, di soal tadi itu kan kita tahu bahwa grafik momentumnya ketika berubah ya, nah itu kan miring gini kan. Nah, miring gini itu kan artinya grafik yang seperti ini itu T-nya pangkat 1, gitu. Oh, kalau T-nya udah pangkat 1, udah pasti. Oh ya, F-nya berarti F-nya itu, ya kalau kita nyatakan dengan fungsi T itu, dia T-nya pangkat 0. Kalau pangkat 0 kan berarti T pangkat 0 kan 1 ya. Berarti dia konstan, gitu. Nah, mohon maaf nih kalau bahasanya agak membingungkan ya. Tapi memang harus mulai paham nih bahasa-bahasa yang begitu. Karena membaca kesimpulan umumnya seperti itu harusnya ya. Jadi kembali ke yang tadi ya. Kalau kita memahami dengan cara tadi, itu jadi mudah banget. Begitu lihat soal udah langsung tahu jawabannya. Ya, begitu lihat soal, oh iya, ini kita lihat di gambar ya, lihat di gambar ini. Oh iya, ini kan berarti linier kan, garis lurus naik. Oh, berarti di sini pasti persamaannya P-nya itu kalau kita buat persamaan fungsi T, nah itu pasti sesuatu T pangkat 1, gitu. Oh, di momentum dia pangkat 1, berarti nanti si F-nya itu pasti dia sesuatu T pangkat 0, gitu. Pangkat 0 itu artinya linear. Jadi nggak mungkin naik turun kayak gini tuh nggak mungkin, gitu. Tinggal narik kesimpulan, oh 1 atau 2, gitu ya. 1 atau 2. Ya pasti teman-teman sudah dapat kesimpulan, oh ya dia naik. Kalau naik pasti yang atas ya. Di atas nambah kan momentumnya. Oh kalau misalnya grafik yang tadi turun, oh kalau turun berarti dia F-nya yang negatif, gitu. Nah, sekarang gimana kalau grafik momentumnya itu seperti ini ya, yang atas dulu ya, grafik momentumnya, dia momentumnya berubah, yang kuning ini grafiknya terhadap waktu ya, kemudian ya, kita kasih persamaannya biar jelas ini bahwa ini kuadrat gitu ya. Nah, P-nya fungsi waktu, T-nya pangkat 2. Ingat-ingat ya, kita dapat perubahan momentumnya itu dapat dari integral F dt
T. Nah, jadi kalau si momentumnya dia fungsi waktu, T-nya pangkat 2, sekali lagi ya, tentu F-nya itu harus T pangkat pangkat 1 ya. Nah, jadi karena di sini pangkat 2 ya, nah, berarti nanti di sini F-nya itu sesuatu T pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 dan dia naik kan ya, bertambah momentumnya, berarti gayanya positif, berarti kan ya searah dengan dia momentumnya positif, berarti dia pangkat 1 tuh linier. Nah, berarti pasti gayanya seperti ini. Garis lurus nih maksudnya, mau bengkok dikit ini mah karena jarinya, tangannya itu gemeter. Nah, jadi lurus seperti ini. Nah, jadi berikutnya kalau yang seperti ini gimana? Momentumnya turun. Nah, momentumnya turun, momentumnya negatif ya. T-nya waktunya pangkat 2 juga. Nah, karena pangkat 2 juga berarti F-nya juga pangkat 1 juga, tapi negatif ya. Berarti grafik gayanya terhadap waktu, atau yang di soal tadi disebut impuls ya, pasti linear juga, garis lurus juga, tapi miringnya ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kembangkan sendiri silahkan ya, nanti yang kalau misalnya momentumnya T-nya pangkat 3 gimana, dan seterusnya. Mudah-mudahan nambah sesuatu buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video yang lain. Semangat terus dalam belajar, kasih contoh ke anak-anak biar anaknya juga lebih semangat belajar. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.